Semen Padang Hospital. Dan ini adalah visual saat pasien ataupun keluarga pasien yang berupaya untuk menyelamatkan diri dari lantai 2 rumah sakit. Upaya penyelamatan juga berlangsung dramatis, dibantu oleh masyarakat dan juga tim gabungan yang berada di lokasi. Nggak tahu deh Pak, ini baru lewat loh sih kok tadi Pak. Tadi masih ingat nih, ada di lantai 2 itu Pak. Bang, ini takut mah Bang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah keluarga ataupun pasien yang berada di Rumah Sakit Semen Padang Hospital berupaya untuk menyelamatkan diri dari lantai 2 rumah sakit. Rumah Sakit Semen Padang, infonya ada gas yang meledak sehingga banyak yang luka-luka. Saat ini informasi yang kami peroleh, ledakan terjadi akibat tabung gas yang meledak, namun kita akan coba memastikan apa yang menjadi penyebab ledakan di Semen Padang Hospital. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rio, selamat sore. Sudah adakah informasi terkait penyebab ledakan yang menghancurkan sebagian ruangan di Semen Padang Hospital, Rio? Ya, Cynthia, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwasanya terjadi ledakan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital yang ada di kawasan Jalan Bypass Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ledakan terjadi pada pukul 16 kurang 15 menit tadi. Sejauh ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apa penyebab ledakan. Namun dugaan sementara ini berasal dari saluran gas yang meledak di lantai 1. Namun untuk yang terdampak ada lantai 1 dan lantai 2. Hingga saat ini memang pihak rumah sakit dan pihak terkait melakukan evakuasi pasien. Hampir lebih kurang ada 102 orang pasien yang dievakuasi, yang dipindahkan atau dipindah rawat ke rumah sakit terdekat dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Untuk korban, berapa jumlah korban luka yang berdasarkan dari pantauan Anda, Rio, ataupun data yang Anda peroleh? Ya, untuk saat ini memang masih crowded. Semua pasien dan juga pasien rawat inap dan juga yang terdampak tadi itu masih bercampur. Pihak kepolisian belum memisahkan data mereka, tapi total yang ada dipindahkan pada hari ini adalah 100 pasien. Dipindahkan, itu termasuk pasien yang sudah sebelumnya rawat inap di Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Untuk korban yang terluka akibat ledakan, apakah ada atau seperti apa informasinya, Rio? Ya, untuk kepastian tentang korban yang terdampak ledakan ini masih belum didata secara rinci oleh pihak kepolisian dan pihak rumah sakit. Karena saat ini memang di situasi di sini masih crowded untuk mengevakuasi pasien-pasien yang ada di rumah sakit hospital, terutama pasien yang ada di IGD. Itu dievakuasi untuk dipindah rawatkan ke rumah sakit lain yang terdekat di SPH ini. Demikian, Cynthia. Untuk saat ini pasien-pasien yang dievakuasi masih berada di area parkir rumah sakit atau dipindahkan ke rumah sakit lain, Rio? Ini sampai saat ini masih puluhan ambulan datang silih berganti untuk mengevakuasi, memindahkan pasien-pasien dari rumah sakit ini untuk ke rumah sakit terdekat lainnya. Karena memang untuk sementara rumah sakit ini ditutup aktivitasnya, jadi tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini. Total tadi terakhir dari data pihak rumah sakit ada 102 pasien yang dipindah rawat ke rumah sakit lainnya. Demikian, Cynthia. Kami konfirmasi, Rio, artinya setelah musibah ini terjadi, Rumah Sakit Semen Padang Hospital akan ditutup untuk sementara dan tidak ada lagi perawatan di sana? Ya, untuk sejauh ini dari data terakhir memang ditutup sementara. Beberapa daerah juga sudah dipasangi polis lain, terutama daerah pintu masuk utama rumah sakit ini dipasangi polis lain. Sampai saat ini masih puluhan ambulan itu silih berganti berdatangan untuk mengevakuasi, memindahkan pasien-pasien yang ada di sini ke rumah sakit yang lain yang ada di Kota Padang. Demikian, Cynthia. Rio, tadi kami juga mendapatkan visual ada upaya untuk menyelamatkan sejumlah orang yang berada di lantai 2. Apakah saat ini upaya penyelamatan ataupun upaya evakuasi sudah berhasil dilakukan secara menyeluruh, Rio? Ya, untuk saat ini memang untuk pengunjung yang ataupun keluarga pasien yang ada di rumah sakit sudah
evakuasi semuanya, sehingga sudah dipasangi polis lain. Dan untuk pintu keluar semua difokuskan di pintu IGD. Jadi semua pasien-pasien dikeluarkan dari pintu IGD untuk dievakuasi ke rumah sakit sekitar yang ada di Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Artinya saat ini sudah tidak ada lagi baik itu pasien, baik itu petugas medis ataupun masyarakat yang berada di dalam gedung rumah sakit ya, Rio? Ya, untuk saat ini semua sudah berada di luar, baik itu perawat, petugas-petugas dan pihak kedokteran. Dokternya juga sudah ada di luar, ada yang menemani pasien, ada juga yang mencoba membantu proses evakuasi pemindahan pasien-pasien yang ada di SPH ini menuju rumah sakit yang lain. Demikian, Cynthia. Rio, bisa diinformasikan kepada kami bagian mana saja yang mengalami kerusakan akibat ledakan di lantai 1 ini, Rio? Ya, untuk dampak ledakan itu yang dari lilis kepolisian itu ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Namun untuk perawatan memang semua lantai terdampak. Di sini ada 4 lantai untuk rumah sakit Semen Padang Hospital ini, sehingga pusat pelayanan kesehatan ini ditutup. Tapi untuk dampak ledakannya ada di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2 itu umumnya kaca-kacanya pecah karena kuatnya ledakan yang terdengar tadi sore. Demikian, Cynthia. Oke, lalu bagaimana dengan ruang perawatan ICU, Rio? Ya, untuk ICU emergency saat ini hanya 1 ruang ini yang difungsikan untuk proses evakuasi pasien-pasien yang ada di Semen Padang Hospital ini. Semua pasien rawat inap, pasien dibawa ke ruangan ICU ini untuk sebagai proses cepat transit sebelum mereka dievakuasi ke rumah sakit yang lain. Menunggu jatah giliran ambulan yang datang untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat lainnya. Demikian, Cynthia. Lalu untuk tim petugas baik itu kepolisian ataupun tim gabungan, apakah saat ini masih melakukan olah TKP? Saat ini masih ada mobil inafis yang standby dan pemadam yang masih standby. Hanya mereka yang coba masuk ke dalam. Untuk yang lain masih fokus untuk proses evakuasi. Demikian. Sudah adakah informasi terkait hasil dari olah TKP tersebut, Rio? Dari hasil olah TKP baru pihak kepolisian, terakhir saya konfirmasi dengan Kapolresta Padang, itu hanya data sementara. Mereka belum bisa memastikan. Tapi dari dugaan sementara ini adalah kebocoran saluran gas. Demikian. Saluran gas di lantai 1, peruntukannya apakah Anda tahu soal itu, Rio? Ya, ini saya belum konfirmasi apakah ini saluran gas yang apakah gasnya maksudnya oksigen ataukah gasnya saluran pendingin. Ini masih belum dirinci secara pasti dari pihak kepolisian. Untuk sementara mereka hanya menyebutkan hanya saluran gas yang memicu ledakan. Dugaan sementara, karena saat ini tim masih bekerja di dalam. Demikian, Cynthia. Rio, terkait dengan evakuasi para pasien ini, rencananya akan disalurkan ataupun diantar ke rumah sakit mana, Rio? Ya, untuk rumah sakit terdekat di sini ada Rumah Sakit Siti Rahma, ada Rumah Sakit M. Jamil Padang sebagai rumah sakit umum pemerintah di Sumatera ini. Dan ada juga Rumah Sakit Universitas Andalas yang di atas. Ini ada 3 rumah sakit terdekat yang bisa jadi rujukan untuk pasien-pasien ini. Demikian, Cynthia. Baik, Rio, kami akan kembali menantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih atas informasi terkininya. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV.